Shalom Adbisi Official. Mari kita bahas tentang bagaimana melawan hawa nafsu dan perzinahan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan klik like serta share. Thank you. Seringkali ada peperangan rohani dalam pergumulan yang luar biasa untuk mengatasi dosa perzinahan. Dosa ini seringkali terasa seperti pasir hisap dalam lingkaran setan yang terus berulang. Semakin kuat Anda meronta, semakin besar pula godaannya. Bagi sebagian orang, dosa ini bisa berupa hobi melihat gambar seksi atau vulgar di HP. Sebagian lain mungkin langsung terjun ke aplikasi kencan sesaat. Sedangkan untuk pasangan yang belum menikah, dosa ini biasanya berupa godaan atau pikiran untuk berhubungan yang melewati batas yang tidak diperkenankan oleh Tuhan Yesus. Bagi yang sudah menikah, godaan biasanya berupa ketidaksetiaan yang merusak janji suci pernikahan. Yang unik dari dosa ini adalah siklus yang kadang tak berujung. Anda jatuh ke dalam dosa, kemudian merasa bersalah dan berjanji kepada Tuhan dan diri sendiri untuk tidak mengulanginya lagi. Dan Anda akan berjalan lurus untuk beberapa saat, sampai akhirnya Anda terjatuh lagi dalam godaan dosa tersebut. Kemudian menyesal lagi dan siklus itu akan terus berulang. Hal ini bisa menyebabkan keputusasaan bagi kita. Tidak sedikit orang yang akhirnya mulai menyerah dan menerima ini sebagai bagian dari diri mereka dan bukan lagi sesuatu yang harus dilawan dan dihentikan. Apalagi ada beberapa penyesatan yang datang dari iblis dengan memasukkan pikiran, terserah aku mau ngapain, yang penting tidak merugikan orang lain. Prinsip seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip iman Kristen. Karena kita telah ditebus oleh Kristus di kayu salib, maka kita tidak bisa lagi bertindak seenaknya. Meskipun dosa ini seolah tidak mempunyai jalan keluar dan seperti lingkaran yang tak berujung, Anda bisa mencoba beberapa langkah ini untuk bisa lepas dari dari akan dosa hawa nafsu. Langkah pertama, mulai dari hati. Seringkali dosa hawa nafsu terjadi di tempat yang salah atau lingkungan yang salah. Sebagai contoh, orang melihat gambar atau mungkin video vulgar biasanya ketika dia sendirian atau berada di tempat yang sepi. Jadi, ketika Anda berada di tempat yang sepi dan godaan itu muncul, mulailah berpikir untuk keluar, mencari kegiatan lain atau berada di tempat umum. Karena banyak dari kita malu terhadap sesama, tapi tidak malu terhadap Tuhan. Langkah kedua adalah fokus terhadap kebaikan. Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menebus kita yang berdosa ini. Sadarilah ini dengan sepenuh hati. Ini bukan tentang harus benar atau suci, tetapi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Kemurnian bukanlah tujuan yang Anda harus susah payah raih. Kemurnian adalah bentuk alami yang Anda akan dapatkan begitu Anda menyadari betapa dalamnya cinta dan pengorbanan Tuhan Yesus. Dalam Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi, yang menuntun kita akan pertobatan bukanlah takut akan hukuman, tetapi kebaikan Tuhan. Dengan kita menyadari bagaimana besar kasih Tuhan, kita akan bertobat. Dengan menyadari betapa besar kasih Tuhan, kita akan segan untuk berbuat dosa. Langkah ketiga, perbanyak bersyukur. Rasa syukur adalah antitesis dari hawa nafsu. Seringkali mendorong kita untuk merasa butuh ini, butuh itu, sedangkan rasa syukur mendorong kita untuk merasa cukup dan diberkati. Saat godaan datang, bersyukurlah atas segala kebaikan Tuhan yang telah engkau peroleh hari ini. Banyak orang diselamatkan dari godaan karena mereka merasa Tuhan begitu baik pada mereka dan tidak seharusnya mereka mengkhianatinya. Langkah keempat, genggam pedangnya. Di tengah badai godaan peperangan rohani, termasuk peperangan melawan hawa nafsu, kita tidak dibiarkan tanpa senjata. Dalam Efesus 6 ayat 17 berbunyi, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tuhan Yesus telah memberi contoh dengan sangat jelas. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, setiap kali iblis datang menyerang, Tuhan Yesus tidak memberikan ceramah atau mengusir iblis, namun memberikan sebuah ayat yang tajam, yang relevan dengan godaan yang dilakukan oleh iblis. Maka, persenjatailah diri Anda dengan firman Tuhan yang tepat. Contoh, hafallah atau jadikan beberapa ayat kunci sebagai wallpaper HP Anda, atau tulis di dinding kamar beberapa ayat yang relevan digunakan. Misalnya 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari pencabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dia sendiri, tetapi
orang yang melakukan pencabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat lain yang bisa Anda gunakan adalah Roma 13 ayat 14. Tetapi, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah melawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Langkah kelima, keluarlah dari gelap dan masuklah dalam terang. Dosa seperti ini seringkali dilakukan sendiri atau menjadi rahasia yang hanya kita yang tahu, sehingga membuat dosa seperti ini selalu berulang. Dalam Efesus 5 ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Segala perbuatan seperti ini justru harus kita ungkap dengan cara yang bijak, untuk mengingatkan kita ketika godaan datang. Ini bukan ditujukan untuk menghakimi orang lain, tetapi menelanjangi perbuatan gelap kita dan membawanya ke dalam terang. Carilah teman seiman yang bisa Anda percaya, atau mungkin seorang pemimpin rohani, dan katakan Anda sedang berjuang untuk lepas dari dosa tersebut. Tindakan bercerita, membuka diri, dan mengakui perbuatan dosa Anda kepada orang lain adalah tindakan membawa kegelapan kepada terang. Langkah keenam, penebusan adalah hasil karya Tuhan Yesus. Banyak orang telah berusaha melawan dosa hawa nafsu. Dosa ini memang sangat unik, sangat sulit untuk dilepaskan. Meskipun Anda menerapkan semua langkah di atas, ada kemungkinan Anda tetap jatuh ke dalam dosa yang sama. Namun Anda tidak boleh menyerah. Anda harus tetap percaya dan berusaha. Anda bisa lepas sepenuhnya. Alih-alih tenggelam dalam rasa bersalah, larilah pada Tuhan dan akui dosa Anda. Dan ingat, justru karena dosa inilah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Keselamatan tidak bergantung pada kemenanganmu melawan hawa nafsu, tetapi pada karya Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah topik kita tentang bagaimana cara melepaskan diri dari dosa hawa nafsu dan dosa perzinahan. Semoga bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati.